Puji nama Tuhan, Shalom. Berjumpa kembali dalam program SOS. Tanpa terasa sekarang kita sudah menginjak bulan yang baru, bulan Februari. Di mana di bulan Februari ini nanti ada big event, acara yang spesial, acara yang besar, yaitu pada tanggal 14 Februari, Hari Valentine, Hari Kasih Sayang, hari yang penuh cinta kasih, seperti itu. Tapi ingat, hanya ada satu cinta sejati, hanya ada satu kasih yang sejati, yaitu kasih Yesus. Kasih Allah kita yang begitu besar, sehingga Dia memberikan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya, beroleh keselamatan. Ya, kita percaya sebagai murid-murid Kristus, pengikut Kristus, kita percaya bahwa kasih daripada Allah itu kasih yang tanpa syarat, ya, atau kasih yang agape. Itu adalah kasih yang sempurna adanya, Bapak Ibu Saudara. Kali ini, dalam SOS ini, kita akan belajar tentang My Superhero. Sebelumnya mari kita berdoa. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas kami, memberikan pemikiran yang baru, memberikan pencerahan yang baru supaya kami mengerti dan kami semakin kuat menjadi murid Kristus. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. My Superhero adalah penolongku. Seringkali kita melihat dalam tontonan layar lebar maupun dalam bacaan-bacaan maupun dalam kehidupan sehari-hari, kita melihat ada namanya seorang penolong, yaitu superhero. Kalau kita suka nonton di layar lebar, kita tahu ada yang namanya grupnya Studio Marvel. Dia menciptakan tokoh-tokoh yang super kuat. Mereka punya tokoh-tokoh yang di luar rata-rata kemampuan manusia. Salah satunya, contohnya itu adalah Spider-Man yang cukup terkenal. Dia manusia laba-laba yang bisa bergelantungan dari gedung-gedung tinggi ke gedung-gedung tinggi lainnya, dan dia menolong banyak orang dari segala kejahatan-kejahatan. Sehingga singkat cerita di kota itu mereka tahu ada Spider-Man, ya. Bagi kita, Bapak Ibu Saudara, siapa yang menolong kita? Di saat tidak ada orang yang bisa membantu kita, seperti yang dialamin oleh satu bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel waktu dia keluar dari tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita kenal di situ adalah tentang eksodusnya bangsa Mesir dipimpin oleh Musa. Dan pada satu titik mereka mengalami yang namanya benar-benar tidak ada pengharapan. Benar-benar bottom, paling bawah. Dan secara logika pun tidak akan bisa selamat dari kejaran tentara Mesir. Kita tahu ceritanya waktu mereka berkemah di tepi laut, kanan kiri gunung, dan bangsa Mesir mengejar mereka. Mereka ketakutan dan mereka berseru-seru kepada Musa yang ada di situ. Memangnya tidak ada pekuburan yang baik selain di sini? Umat Israel waktu itu berkata seperti itu. Tapi kita tahu bahwa akhirnya Tuhan yang kita sembah, yang kita percaya juga saat ini, yang disembah oleh orang Israel, Tuhan itu adalah Tuhan yang penolong yang hebat. Dia superhero yang hebat. Dan Tuhan perintahkan kepada Musa, pukulkanlah tongkatmu. Dan saat itu dipukul oleh Musa, apa yang terjadi? Laut terbelah menjadi dua. Kanan kirinya seolah-olah sebagai dinding. Tuhan bikin perkara-perkara yang unlogical, perkara-perkara yang tidak masuk akal, yang tidak pernah dipikirkan. Itu yang Tuhan kirimkan bantuan kepada orang Israel. Sehingga orang Israel akhirnya, apa Bapak Ibu Saudara? Dia melewatin laut yang kering. Di tengah-tengahnya, kanan kirinya laut yang terbuka. Dan seperti dinding seperti itu. Oh, keren waktu saya membayangkan gini ya. Wah, Tuhan kita ini Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa ya. Kalau kita pikir waktu itu, kalau saya jadi orang Israel pun juga, karena iman saya belum kuat, saya belum percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saya bilang mati aku ya. Aduh, amsyong ya, hancur hidupku wis.
aku akan mati seperti itu. Namun waktu kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu Tuhan pembuat mujizat, Tuhan yang ajaib, yang supranatural, Dia dapat melakukan dengan kuasanya, Bapak Ibu Saudara. Dan hari-hari ini, di tahun-tahun, di bulan-bulan yang akan kita hadapin, ingat, kita punya superhero, kita punya penolong, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dia sanggup menolong kita dengan caranya yang ajaib, dengan kuasanya, dan dengan otoritas surga, otoritas yang berkuasa. Dia bisa menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang ada satu hal, misalnya di dalam satu penyakit, ya toh, kita tidak disembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak menolong. Sudah cukup kasih karunia. Ini contohnya waktu Rasul Paulus mengalami sakit dalam tubuhnya, sedangkan dia sudah melihat, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia sudah bikin mujizat sebegitu banyaknya, dia mengajar, dia sebagai orang yang terdidik, namun ada satu penyakit yang tidak disembuhkan. Bukan berarti Tuhan tidak bisa menyembuhkan, bukan berarti Tuhan tidak bisa menolong dia, tapi itu adalah satu connection, satu hubungan, itu urusannya Tuhan. Dan tetap kita tahu bahwa Paulus tetap bekerja dan giat di ladangnya Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kadang kita mengalami jalan-jalan buntu seperti yang dialami oleh orang Israel. Di bottom line, di mana kesehatan kita, benar-benar waktu itu kita mengalami sakit yang tidak ada harapan. Dokter memvonis kita, mungkin waktu itu berapa bulan lagi kamu hidup, 6 bulan, 1 tahun. Tidak ada jalan keluar. Tapi namun satu ada kabar gembiranya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Dan even tidak sanggup menyembuhkan pun juga kita akan tetap percaya bahwa itulah kehendak Tuhan. Yang paling penting adalah kita percaya dengan yakin secara rohani bahwa Yesus itulah menyelamatkan kita. Di saat itu kita hanya bisa berteriak, Bapak Ibu Saudara. Saya mengalami mujizat kesembuhan. Dan ada juga sakit penyakit yang belum sembuh, yang pernah saya alamin, yang saya doakan seperti itu ya. Sebenarnya Tuhan itu sudah menolong kita. Namun kita sendiri pun juga kurang pandai merawat, menjaga tubuh kita, Bapak Ibu Saudara. Kalau masalah sakit penyakit seperti itu. Kalau masalah keuangan, ekonomi, pekerjaan, Tuhan itu sudah memberikan jalan-jalannya kepada kita. Dia menolong dengan caranya yang ajaib. Saya mengalami mujizat-mujizat Tuhan tuh berkali-kali, mungkin beribu-ribu, boleh saya katakan seperti itu. Banyak sekali pertolongan Tuhan. Mulai sejak saya dari kandungan ibu saya, mami saya tahu, mami saya cinta Tuhan, sampai saya lahir diproses sampai hari ini, saya mengalami banyak berkat Tuhan. Tak berkesudahan berkat Tuhan. Tak habis-habisnya rahmatnya selalu ada dalam kehidupan saya. Hanya kadang kita dilupakan oleh dengan persoalan dan permasalahan. Waktu kesulitan keuangan, Bapak Ibu Saudara, ekonomi kita lagi sulit. Kita sudah bekerja sungguh-sungguh, namun tidak ada hasilnya. Kelihatannya nampaknya seperti itu. Kadang kita melihat orang lain yang tidak beribadah, mereka diberkati seperti itu. Namun firman-Nya, jangan iri sama mereka, Bapak Ibu. Sebenarnya Tuhan ingin melatih, mendidik kita, supaya kita memang benar-benar mengakui bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah superhero kita. Dia adalah penolong kita satu-satunya, Bapak Ibu. Seperti yang dialami orang Israel. Mereka tidak bisa berkata, benar, Engkau adalah Tuhanku, Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat. Di dalam Keluaran 14 dikatakan begini, ayat yang ke-14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Jadi kalau Bapak Ibu nanti baca mulai Keluaran 12, 13, 14, di mana itu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, di situ Tuhan menunjukkan kuasa yang lebih supranatural, yang kuasa yang terakhir, di mana mereka benar-benar bottom, sudah benar-benar tidak ada pengharapan. Dan akhirnya Tuhan bikin mujizat, sehingga orang Israel tahu bahwa Tuhan yang disembah adalah Tuhan yang hidup, dan Dia adalah superhero penolongnya orang Israel satu-satunya waktu itu. Dan mereka bersuka cita mengalami itu. Seperti barusan saya katakan, dalam masalah keuangan, saya mengalami banyak proses dalam Tuhan. Saya harus pandai, harus belajar terus, jatuh bangun dalam mengelola keuangan. Saya berlatih terus, Bapak Ibu Saudara. Dan Tuhan itu memberikan pertolongan. Waktu saya berharap kepada teman-teman, berharap pada sahabat saya yang benar-benar saya tahu dia adalah orang yang kuat di dalam keuangannya, dan saya dekat dengan dia dan saya minta tolong kepada dia, itu pasti diberi. Tapi jawabannya, nehi, tidak sama sekali. Saat itu saya bilang, Tuhan,
sempat aku tidak ngerti Tuhan, aku tidak punya jalan keluar. Mungkin kalau manusia lama saya berkata, mateng kon, mate kon, ajur kon, tidak ada pertolongan. Tapi setelah mengenal firman Tuhan, satu-satunya saya disadarkan bahwa Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan penolong kita. Dia superhero kita, dia superhero saya, my superhero, dan superhero Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan lebih daripada superhero, dia adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan, mendesain kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Banyak sekali mujizat demi mujizat yang saya alami dalam kehidupan saya. Dan saya percaya mujizat-mujizat pun juga pertolongan-pertolongan Tuhan banyak juga dalam jemaat Imrah, baik yang di Surabaya dan Tulungagung. Amin. Tetap kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Tetap hidup dalam jalan-jalannya. Percaya, saudara, waktu benar-benar hidup di dalam jalan-jalannya, pertolongan Tuhan itu nyata. Kita buka di dalam Mazmur ayat yang ke-121 ya. Mazmur 121. Ini nyanyian ziarah daripada pemazmur yaitu Daud. Kita tahu Daud mengalami kehidupannya. Dia berperang melawan Goliat yang gagah perkasa, yang gede banget gitu ya, seperti raksasa melawan sip domba, tidak sebanding lah kayak gitu ya. Ini perkara yang tidak masuk akal. Kalau kita berpikir secara logika kita, Daud pasti kalah Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dialami? Daud percaya bahwa Tuhan yang menyertai, dan Daud diberikan hikmat marifat, diberikan keahlian, dia berlatih, dia jago menggunakan pengali-ali atau ketapel ya, seperti kayak gitu zaman dulu. Itu adalah senjatanya dia. Padahal dia sudah dilengkapin. Kalau orang berperang itu pasti di cover, dilengkapi dengan senjata-senjata tameng, perisai atau baju zirah. Itu pun sudah dilakukan, tapi Daud tidak nyaman Bapak Ibu Saudara. Akhirnya dia bilang, tanggalkan itu semuanya dan pakai ini, aku pakai caraku sendiri yang Tuhan berikan. Berperang untuk melawan Goliat pun Bapak Ibu Saudara, itu perkara yang tidak masuk akal. Kalau kita sudah ngelihat secara manusia, secara akal budi kita, pasti kita bilang, mate aku, kalah aku, hancur aku, seperti itu. Tapi ingat, waktu Tuhan menyertai kita, kita percaya Tuhan beserta dengan kita. Dia Allah Immanuel, dia berikan hikmat, kita berani menghadapi Goliat. Dan kita tahu Daud akhirnya defeat, mengalahkan daripada Goliat Bapak Ibu Saudara. Itu keren sekali. Kenapa Daud bisa melakukan itu? Karena dia tahu pertolongannya itu datang daripada Tuhan. Saya bacakan ya. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sampai ayat 3 ini kalau kita baca di sini, kita renungkan, kita perkatakan, kita membangkitkan iman kita, mengingat bahwa Tuhan yang kita sembah ini adalah penolong satu-satunya. Dia my superhero, dia penolong satu-satunya, tidak ada yang lain. Di saat kita berharap kadang kepada manusia, itu mengecewakan. Kita berharap kepada saudara-saudara terdekat, teman-teman terdekat, itu mengecewakan. Sebenarnya itu Tuhan lagi melatihmu untuk berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Waktu Tuhan vonis engkau sakit 3 bulan, 6 bulan, tapi waktu itu ada satu didikan Tuhan. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidupmu. Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong engkau Bapak Ibu Saudara. Even Tuhan tidak menolong engkau pun, engkau harus punya iman. Aku percaya setelah kehidupan hari ini, kalau memang Tuhan panggil hari ini, aku siap, aku percaya, aku masuk surga Bapak Ibu Saudara. Saya dulu orangnya penakut Bapak Ibu Saudara. Kemarin dalam satu komunitas RC, kita bercerita tentang jangan takut, bahwa Tuhan penolong satu-satunya. Dan ada satu kesaksian yang indah dan ini menghidupi saya, di mana ketua RC kami yang lalu, almarhum Bapak Kitchen, punya istri namanya Cik Lili. Nah, dia cerita dulu kalau ada Connecten, dia kalau naik pesawat, waktu itu pesawat kecil di pedalaman mereka melayani, pesawatnya goncang kayak gini ya. Yang namanya Cik Lili ini takut, dia khawatir. Nah, sedangkan Pak Nathan ini tenang saja.
Tenang dia. Ditanya, "Pak, kamu ini kok tenang ya?" Lah? Ada satu kekuatan yang saya terima. Nggak usah takut. Kalau pesawat ini pun jatuh, saya yakin masuk surga. Wah, waktu dia kesaksian seperti itu, hati saya seperti mendapatkan harta yang berlimpah-limpah, Bapak Ibu Saudara. Saya tidak takut lagi. Kenapa saya tidak takut lagi? Karena saya percaya, kalau saya mati, saya percaya saya masuk di surga. Dan saya memerintah bersama dengan Tuhan. Bagaimana dengan iman Bapak Ibu Saudara? Oleh karena itu, kesaksian yang itu benar-benar wow banget. Dan itu menguatkan saya sampai sehari ini. Saya bersyukur, terima kasih punya komunitas yang luar biasa. Kami saling menguatkan satu dengan yang lain dalam komunitas RC, Bapak Ibu Saudara ya. Penolong kita satu-satunya itu adalah Yesus Kristus dalam hidup kita. Seperti yang Raja Daud katakan, dia sudah mengalami pertolongan pertama Goliat melawan Daud. Perkara berikutnya, dia dibenci oleh Saul. Saul ingin membunuh dia, tapi dia diselamatkan. Terus dalam kehidupannya dia selalu gemilang. Dia selalu mengandalkan Tuhan dalam hidupnya. Memang ada satu sisi di saat dia lemah. Kita sebagai manusia lemah. Kadang kita down. Namun kita tidak boleh down kelamaan, Bapak Ibu. Hubungi komunitas Bapak Ibu Saudara. Minta didoakan. Berdoa, minta tolong kepada teman-teman dalam komunitas. Telepon Bapak Gembala. Siapapun juga itu akan menguatkan engkau, Bapak Ibu Saudara. Ingat, jangan takut lagi, karena penolong kita satu-satunya yaitu Tuhan Yesus. Dia tidak pernah tertidur. Dikatakan dengan jelas sekali di ayat 4, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Wow banget Bapak Ibu Saudara. Oleh karena itu, kalau engkau mendengar program SOS hari ini, bahwa Tuhan menyertai engkau dan dia adalah superhero dalam hidup kita, berarti dia menyertai kita. Oleh karena itu, hidup kita harus sungguh-sungguh, semakin giat baca firman Tuhan, semakin giat memuji menyembah, semakin giat arsi, semakin giat berlatih rohani. Banyak di YouTube dimanapun, tapi hidupin, praktekkan, hidupkan, praktekkan, hidupi. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Saya percaya besok bulan Februari, Maret, bahkan tahun ini kita tahu gereja kita bilang the shining year, tahun yang bersinar terang. Dan saya percaya dan amini di bawah tahun inilah tahun yang bersinar, karena saya punya Tuhan yang hebat. My superhero is benar-benar pencipta langit bumi beserta isinya, dan dia yang memilih saya. Dan hari ini, jika engkau mendengarkan ini, jangan keraskan hatimu. Engkau berkata, sungguh-sungguh Tuhan, aku mau hidup sesuai dengan engkau. Dan aku mengandalkan engkau dalam hidupku. Engkau adalah penolongku satu-satunya. Tidak akan pernah engkau biarkan orang yang berharap, yang mengandalkan engkau dibiarkan Tuhan. Kami percaya akan itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Tetap semangat. Yesus my superhero. Andalkan dia dalam hidupmu. Bangun jam-jam doamu. Kuatkan pembacaan firman Tuhanmu. Ikut arsi dan rajin beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau sebentar saja, barusan saja kami mendengar akan kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus Kristus, penolongku satu-satunya. Engkau adalah my superhero. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu lewat bangsa Israel, pengalaman Daud, dan banyak lagi pengalaman hamba-hamba-Mu dan hamba-Mu sendiri, Bapa. Kami bersyukur, biarlah setiap yang mendengar, mereka bangkit, mereka bergairah, mereka mengejar ketertinggalan mereka, Bapa. Terima kasih, Bapa. Dan kami mau bersyafaat buat Bapak Gembala beserta keluarga besarnya. Tutup bungkus selalu dalam darah-Mu, beri kesehatan, kekuatan, kesabaran untuk menggembalakan kami, anak-anak-Mu di tempat ini, untuk mengikuti apa yang Bapak Gembala ajarkan, Tuhan. Terima kasih. Berdoa baik yang di Surabaya maupun di Tulungagung, Jemaat Imrah, seluruhnya dalam covering daripada Tuhan Yesus sendiri, my superhero, superhero kami bersama-sama. Terima kasih Bapak. Berdoa juga buat kota Surabaya, kota yang kami cintai, di mana kami tinggal, diberkati kemakmuran, kesejahteraan,
keamanan, diberkati pemerintahan Bapak Heri Cahyadi beserta jajarannya, wakilnya Pak Heri. Tuhan, tolong mereka Tuhan, pemerintahan yang bersih, yang takut akan Tuhan. Berikan hikmat marifat kepada mereka untuk menata kota, mengatur kota, mensejahterakan kota ini. Terima kasih Bapak, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami minta doa ini, haleluya, amin. Berjumpa kembali dalam SOS berikutnya. Tetap Yesus My Superhero. Tuhan Yesus memberkati.